Hai sobat, jumpa lagi dengan saya di sini. Di video kali ini, saya ingin bertanya sedikit kepada kalian. Pasti Anda sendiri sering bertanya-tanya, kenapa harus ada komplain? Apa salah saya sehingga harus dikomplain? Bagaimana cara mengatasinya? Dan apa yang harus saya lakukan ke depannya agar semua usaha yang saya rintis tidak mendapat komplain ke depannya, khususnya bagi pelaku usaha yang masih baru atau yang sedang bekerja sebagai karyawan. Ayo, mana suaranya sering dikomplain? Nah, sama dengan saya. Nah, sekarang mari bergabung dengan saya. Kita selesaikan masalah ini secepat mungkin. Dan di sini saya akan bercerita berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh dari sahabat seprofesi dengan saya. Dan saya akan bagikan kepada kalian semua. Baik, langsung simak saja videonya. Dalam sebuah bisnis, tidak jarang pelaku usaha akan mendapatkan komplain dari konsumennya, baik itu dalam bisnis online maupun offline. Komplain pelanggan merupakan salah satu hal yang wajar terjadi. Jangankan Anda yang baru memulai bisnis kecil dan masih berumur muda, perusahaan yang sudah besar dan tua pun kerap menerima keluhan dari pelanggan. Tidak ada yang salah di sini, karena pada dasarnya setiap orang memiliki level kepuasan yang berbeda-beda. Namun, yang perlu diingat, mereview komplain pelanggan ini sangat penting. Salah satu ciri khas bisnis atau perusahaan yang bisa dikatakan baik adalah ketika perusahaan tersebut minim komplain dari pelanggan. Dan apabila terjadi komplain, maka keluhan tersebut ditangani secara serius. Tentu pelaku bisnis tidak ingin usahanya memberikan kesan buruk bagi konsumen. Meskipun hanya satu orang yang komplain, bukan tidak mungkin jika satu orang itu akan menyebar ke banyak orang yang berakhir dengan citra negatif bagi pelaku usaha. Karenanya, cara mengatasi komplain ini termasuk dalam pengetahuan pelayanan prima yang sewajibnya diketahui oleh para pelaku usaha. Lalu, bagaimana cara agar komplain dapat kita atasi dengan baik dan pelanggan tetap loyal memilih kita? Baik, Anda dapat menggunakan beberapa tips ini. 1. Jadilah pendengar yang baik untuk meredakan emosi pelanggan. Betul. Ketika pelanggan melakukan komplain, maka hal pertama yang mereka inginkan adalah agar keluhan dan pendapat mereka didengarkan. Beberapa pelanggan memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan keluhannya. Ada yang biasa-biasa saja, tapi ada juga yang berapi-api dan berlebihan. Dengan menjadi pendengar yang baik, maka Anda telah berusaha untuk menenangkan emosi pelanggan. Di tahap ini, Anda jangan menyangkal, membantah, atau memotong pembicaraan mereka terlebih dahulu. Biarkan mereka berbicara sampai tuntas. Jangan defensif. Pelanggan tidak menyerang Anda secara pribadi. Mereka memiliki masalah dan sedang dalam keadaan marah. Ulangi kembali apa yang Anda dengar untuk menunjukkan bahwa Anda memberi perhatian. 2. Tunjukkan empati. Betul. Meskipun belum tentu itu semua kesalahan produk dan layanan dari bisnis Anda, tetaplah tunjukkan empati sewajarnya. Ajak mereka berkomunikasi dengan lemah lembut dan minta maaflah jika memang ada keliru terhadap layanan Anda. Bahkan, sekalipun keliruan sebetulnya tidak ada pada layanan dan produk bisnis Anda, meminta maaf dan senyum adalah senjata ampuh untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa kita berada di pihak mereka. 3. Ambil keberanian untuk bertanggung jawab atas komplain. Betul. Misalkan nih, contoh, komplain tersebut sebetulnya ditunjukkan ke staf yang lain. Jangan langsung mengarahkan pelanggan untuk menuju staf tersebut dengan dalih itu bukan tanggung jawab Anda. Hal ini justru dapat menimbulkan kesan negatif
bahwa bisnis Anda bekerja secara individual dan tidak mendengarkan pelanggan secara serius. Ambil alih saja kesalahan tersebut, dengarkan dan berikan solusi yang terbaik. Selanjutnya, baru Anda meneruskan informasi komplain tersebut ke staf yang bersangkutan. Tindakan ini juga dapat menjadi tolak ukur profesionalitas usaha Anda. 4. Tidak bersikap kaku. Betul. Banyak orang yang berubah menjadi kaku dan grogi ketika menghadapi pelanggan yang sedang komplain. Sikap kaku seperti ini, padahal, dapat memicu perasaan kurang lega di hati pelanggan. Untuk menghindari hal seperti ini, maka posisikanlah mereka sebagai sahabat atau saudara yang membutuhkan perhatian kita, sehingga kita dapat lebih santai dan tenang ketika berhadapan. Bayangkan saja, seandainya Anda di posisi mereka, tentu Anda ingin diberikan kenyamanan dan senyum hangat, bukan? Maka, lakukanlah hal tersebut. 5. Tidak mencoba untuk membela diri. Betul sekali. Sekalipun pelaku bisnis merasa lebih benar, namun ada baiknya untuk menahan diri. Ketimbang memberikan sanggahan, lebih baik berikan solusi yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Memberikan sanggahan atau pembelaan diri akan membuat emosi konsumen naik lagi dan malah memperparah keadaan. Dalam menangani komplain, pelaku bisnis harus bisa bersikap lebih bermusyawarah dan mengajak berdiskusi dalam mencari jalan keluar. 6. Tetap berbicara dengan tenang dan sopan. Betul. Bagaimanapun, mereka adalah konsumen, dan konsumen adalah raja. Tidak jarang, konsumen yang komplain menggunakan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan membuat tersinggung. Namun, pelaku bisnis harus tetap bersabar. Jangan mudah terpancing emosi, karena bisa mengakibatkan masalah bertambah rumit. Tetap tenang, sabar, dan berkata penuh kesopanan merupakan sikap terbaik dalam menangani komplain. Bahkan, sikap tenang seperti itu akan sangat ampuh membuat emosi pelanggan turun dengan sendirinya. 7. Catat semua komplain sebagai bahan evaluasi. Betul, komplain adalah salah satu komponen penting untuk meningkatkan layanan bisnis kita kepada pelanggan. Ambillah komplain tersebut sebagai hal yang serius, sehingga Anda dapat menghindari komplain yang sama berulang kali. Catat semua komplain tersebut dan jadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang Anda jual. Peningkatan kualitas, inovasi, dan perbaikan juga merupakan kunci suksesnya sebuah bisnis. Jadi, jangan lupakan ini ya. Dan 8 adalah segera berikan solusi yang cerdas dan tepat. Betul sekali. Nah, ini adalah poin terakhir yang harus diperhitungkan dengan baik ketika pelanggan mulai mereda emosinya. Selanjutnya, tawarkanlah beberapa solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi. Jangan menyalahkan pelanggan secara terang-terangan. Tugas Anda adalah berada di pihak mereka. Anda harus tetap tenang dan memberikan mereka solusi yang cerdas dan terbaik, sehingga kedua belah pihak merasa saling diuntungkan, dan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis Anda kembali seperti sedia kala. Beberapa solusi yang dapat Anda tawarkan antara lain, memberikan diskon atau voucher belanja untuk pemesanan berikutnya. Dan jika memang perlu, berikan ganti baru secara gratis terhadap komplain produk kita bila memungkinkan. Jika komplain pelanggan adalah soal pelayanan, maka berjanjilah untuk meningkatkan pelayanan dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik, ini adalah kesimpulannya. Poin yang paling penting adalah tanganilah komplain pelanggan secara serius. Berikan yang terbaik untuk menjadikan pelanggan Anda puas terhadap suara yang mereka keluarkan.
Biar bagaimanapun, kepercayaan pelanggan terhadap diri Anda dan perusahaan merupakan hal yang terpenting, dan kepercayaan tersebut dapat rusak dan hilang dengan mudahnya hanya karena kekecewaan pelanggan terhadap produk dan layanan yang kita berikan. Bila hal ini terjadi, tentu saja reputasi Anda dapat rusak, dan mereka dapat beralih ke kompetitor Anda saat itu juga. Selain itu, komplain merupakan salah satu tolak ukur kesuksesan sebuah bisnis untuk jangka panjang. Maka, pelayanan terbaik adalah cara menanggapi komplain pelanggan dengan cerdas dan tepat adalah skill yang wajib dipelajari dan dikuasai. Oke semuanya, sementara hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima untuk kalian semua dan menjadi kepribadian yang lebih baik lagi ke depannya dalam merintis usaha. Semoga cita-cita kalian semua cepat segera tercapai. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Bila konten seperti ini sangat bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen channel saya ini. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.